Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Andres Rivaldo Simanjorang dengan NIM D42221739. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi neraca salah juga. Langsung aja. Dimin aja. Ini apa semua? Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Andres Rivaldo Simanjorang dengan NIM D42221739. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi pada PT Nusantara dan pada PT Andalas. Yang pertama yaitu neraca saldo. Pada neraca saldo sendiri, salah coba berapa ya? Urusan kian gue ya. Di sini tertera neraca saldo dari PT Andalas dan Ruar yuk. Kemudian baca soal. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andres Rivaldo Simanjorang dengan NIM D42221739. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi pada PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Yang pertama yaitu neraca saldo, tertera pada tabel yang di layar. Selanjutnya, selama 1 tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih senilai 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik, PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu kas. Yang pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu sebesar 100 juta yang diperoleh dari soal yang sudah ada. Jurnalnya yaitu kas 100 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Kemudian selanjutnya mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas yaitu sebesar 250 juta yang diperoleh dari soal. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial kait bangunan dan peralatan. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta yang diperoleh dari diferensial 60 juta yang dialokasikan ke sisa manfaat aset yakni 12 juta, yaitu 60 juta dibagi 12 tahun sebesar 5 juta. Yang selanjutnya itu mencatat penurunan nilai atau goodwill. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta dan bagian laba atas PT Andalas. Tabel selanjutnya itu perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Tabelnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas yaitu 230 juta yang diperoleh dari 250 juta dikurang 20 juta. Pada dividen yang diumumkan yaitu sebesar 100 juta yang ada pada soal pertama. Pada investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 130 juta. Yang selanjutnya itu mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya yaitu saham biasa PT Andalas yaitu sebesar 800 juta yang terdapat pada tabel yaitu ya modal saham. Pada saldo laba sebesar 550 juta yang terdapat pada kolom saldo laba. Kemudian diferensial sebesar 255 juta yang diperoleh dari total tanah bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, serta goodwill. Yang selanjutnya yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jurnalnya yaitu tanah sebesar 210 juta yang ada pada tabel di atas. Investasi pada PT Andalas gak kamu sebutin, Cuk. Pada Cuk. Langsung aja tambahin. Dananya pada PT ya. Pada Itu bisa potong. Gak bisa langsung aja nanti kamu potong pas. Target. Iya. Pada langsung pada investasi. Pada investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1M 605 juta. Selanjutnya itu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jurnalnya yaitu tanah sebesar 210 juta yang terdapat pada tabel di atas. Kemudian goodwillnya sebesar 100 juta. Kemudian akumulasi penyusunan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Pada bangunan dan peralatan yaitu totalnya 60 juta
dan diferensialnya sebesar 255 juta. Selanjutnya itu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta pada beban penyusutan 5 juta. Selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta pada goodwill 25 juta. Kemudian hasil dari pencatatan jurnal di atas kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2016. Dimasukkan serta diberi tanda sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Kemudian hasil dari kertas kerja konsolidasian yang ditandai dengan warna coklat muda kita masukkan ke dalam tabel laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016, periode setelah kombinasi bisnis. Pada tabel ini terdapat yang pertama yaitu aset, yaitu yang pertama kas dan setara kas sebesar 1M845 juta, ada piutang usaha sejumlah 1,5M, dan jika semuanya ditotal, total aset yang dimiliki yaitu sebesar 9M30 juta, serta utang atau liabilitas sebesar 9M30 juta. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf jika ada salah, saya ucapkan terima kasih.